materi hari ini, yaitu tentunya dengan materi operasi matrik. Ada 3 jenis atau 3 hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan matrik. Definisi atau pengertian penjumlahan matrik adalah jika matrik A ditambah matrik B sama dengan matrik C, maka elemen-elemen C diperoleh dari penjumlahan elemen-elemen matrik A dan elemen matrik B yang seletak. Kemudian bagaimana cara menjumlahkan 2 matrik? Prinsip penjumlahan 2 matrik atau lebih yaitu menjumlahkan setiap elemennya yang seletak. Nah, inilah cara untuk menjumlahkan 2 matrik. Kemudian kita lihat contoh. Hitung jumlah 2 matrik berikut. Matrik yang pertama elemennya 3, 4, 5, 6. Sedangkan matrik yang kedua elemennya adalah 3, min 4, min 5, dan 6. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, bahwa penjumlahan 2 matrik itu adalah menjumlahkan setiap elemen-elemennya yang seletak. Artinya elemen matrik pertama baris 1 kolom 1 ini tentunya seletak dengan elemen matrik yang kedua pada baris 1 kolom 1. Kemudian elemen baris pertama kolom 2 tentunya seletak dengan elemen matrik kedua baris pertama kolom 2 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita lihat proses penjumlahan 2 matrik seperti kita lihat pada tayangan ini. Ya, tentu baris pertama kolom pertama dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama matrik kedua. Kemudian berikutnya baris pertama kolom kedua matrik pertama dijumlahkan dengan elemen baris pertama kolom kedua matrik yang kedua, dan seterusnya. Ya, akhirnya didapat penjumlahan unsur seperti ini. Sekarang bagaimana hasilnya? Ya, tentu hasil penjumlahan 2 matrik ini pada baris pertama kolom pertama didapat 6, yaitu dari 3 ditambah 3. Kemudian baris pertama kolom kedua didapat 0, yaitu dari 4 dikurangi 4. Kemudian baris kedua kolom pertama hasilnya 0, ini didapat dari 5 dikurangi 5. Dan baris kedua kolom kedua didapat 12, ini dari 6 ditambah 6. Nah, inilah proses penjumlahan 2 matrik. Tentu 2 matrik ini masing-masing berordo 2 kali 2, maka hasil ordo matriknya juga merupakan matrik ordo 2 kali 2. Nah, itulah sebuah contoh penjumlahan 2 matrik. Kemudian kita lanjutkan jenis yang kedua, operasi matrik yang kedua, yaitu tentang pengurangan matrik. Tentunya pengertiannya hampir sama dengan penjumlahan matrik. Kalau dalam pengurangan matrik ini yang berbeda hanyalah dijumlahkan dengan negatif elemen dari matrik yang kedua.
Lebih jelasnya, pengertiannya adalah jika matrik A dikurangi matrik B sama dengan C, maka elemen-elemen C diperoleh dari penjumlahan elemen-elemen matrik A dan elemen matrik negatif B yang seletak. Nah, itulah pengertian dari pengurangan matrik. Sekarang bagaimana cara mengurangkan dua matrik? Prinsip pengurangan dua matrik atau lebih yaitu menjumlahkan setiap negatif elemen yang seletak. Jadi, saya ulang, prinsip pengurangan dua matrik atau lebih yaitu menjumlahkan setiap negatif elemen yang seletak. Nah, inilah cara prinsip mengurangkan dua matrik. Kemudian kita lihat contoh pengurangan matrik sebagai berikut. Hitung hasil pengurangan dua matrik berikut. Elemen-elemennya seperti kita lihat di layar. Nah, sekarang prosedurnya atau prosesnya hampir sama dengan penjumlahan. Coba kita lihat. Ya, hasil pengurangan dua matrik pada baris pertama, kolom pertama adalah 0. Ini didapat dari 3 dikurangi 3. Kemudian baris pertama, kolom kedua didapat 8. Ini hasil dari 4 ditambah 4. Kemudian baris kedua, kolom pertama hasilnya 10, didapat dari 5 ditambah 5. Kemudian baris kedua, kolom kedua hasilnya 0, didapat dari 6 dikurangi 6. Nah, inilah hasil pengurangan dua matrik. Kemudian jenis yang ketiga pada operasi matrik yaitu perkalian matrik. Pengertiannya adalah dua matrik A kali B dapat dikalikan bila dan hanya bila jumlah kolom matrik A sama dengan jumlah baris matrik B. Jadi ini adalah syarat mutlak perkalian dua matrik. Kemudian kita lihat bagaimana cara mengalihkan dua matrik. Kita lihat ilustrasi dari perkalian dua matrik berikut, yaitu kita ambil contoh misalnya dua buah kartu domino. Yang pertama, kartu yang pertama mempunyai mata 2 dan 4, sedangkan kartu yang kedua mempunyai mata 4 dan 1. Jadi kalau kita nyatakan dengan sebuah matrik, maka untuk kartu yang pertama ini ordonya 2 kali 4, sedangkan kartu yang kedua ini ordonya 4 kali 1. Tentunya jumlah kolom matrik pertama sama dengan jumlah baris matrik kedua. Nah, inilah gambaran atau ilustrasi bahwa kedua matrik ini dapat dikalikan. Nah, jadi kita lihat ini sama. Kemudian kalau kita kalikan, maka nanti akan didapat sebuah matrik dengan ordo 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. Ini hasil dari perkalian dua matrik ini. Nah, inilah cara atau gambaran cara mengalihkan dua matrik. Kemudian kita lihat contoh perkalian dua matrik berikut. Elemen-elemen masing-masing matrik bisa kita lihat dalam layar. Nah, sekarang bagaimana prosedur atau proses perkalian dua matrik ini. Pada baris 1, kolom 1 hasilnya min 11, ini didapat dari 3 kali 3 ditambah 4 kali min 5, hasilnya min 11. Kemudian yang kedua, 3 kali min 4
ditambah 4 kali 6 hasilnya 12. Kemudian baris kedua kolom 1 hasilnya min 15 didapat dari 5 kali 3 ditambah 6 kali min 5. Sedangkan elemen yang terakhir didapat 16, ini didapat dari hasil perkalian 5 kali min 4 ditambah 6 kali 6. Nah, inilah proses cara mengalikan dua buah matrik. Jadi bisa kita lihat prosedurnya tadi. Bagaimana, sudah jelas para siswa sekalian? Baiklah, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan kalian tidak puyeng. Nah, inilah 3 jenis operasi matrik. Tadi yang pertama ini adalah merupakan penjumlahan matrik. Kemudian yang kedua ini adalah pengurangan matrik. Bisa kita lihat sekali lagi bagaimana prosedur dalam operasi matrik ini. Nah, untuk yang perkalian matrik, kemudian kita lihat setelah memahami materi-materi tadi, kita lihat latihan berikut ini. Ada 3 soal yang harus Anda kerjakan supaya lebih memahami materi pada pertemuan kali ini. Untuk soal yang pertama merupakan operasi penjumlahan, pengurangan, kemudian ditambah materi transpose. Kemudian untuk soal nomor 2 ini merupakan perkalian matrik. Dan yang soal nomor 3 juga merupakan perkalian matrik. Maaf, saya ulang. Untuk yang nomor 2 ini merupakan penjumlahan atau pengurangan matrik. Sedangkan yang soal nomor 3 ini merupakan perkalian matrik. Nah, coba Anda kerjakan dulu 3 soal latihan ini agar kalian dapat memahami materi. Kemudian selain kalian mengerjakan latihan, kalian juga harus mengerjakan tugas, namun dalam hal ini harus dikerjakan di rumah sebagai laporan. Nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan. Coba Anda catat dulu. Kemudian pada season yang terakhir pada pertemuan kali ini kita lihat evaluasi untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian pada